Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wainingrum dengan NIM C024001 dari program studi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aspek fiskal aset lancar, piutang usaha dan persediaan. Yang pertama, konsep umum aspek fiskal aset lancar. Piutang usaha dan persediaan merupakan komponen aset lancar yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan. Nah, dalam praktik perpajakan, keduanya tidak hanya mempengaruhi laporan posisi keuangan, tetapi juga menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan antara standar akuntansi komersial dan ketentuan fiskal menyebabkan perlunya rekonsiliasi agar pelaporan pajak tetap sesuai regulasi. Selanjutnya, mengenai konsep PPN atas penjualan kredit. Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPN terutang pada saat terjadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Artinya, kewajiban pajak muncul meskipun pembayaran belum diterima dan masih tercatat sebagai piutang usaha. Nah, mekanisme ini menegaskan bahwa PPN berorientasi pada transaksi penyerahan, bukan pada arus kas. Implikasinya, perusahaan tetap wajib menyetor dan melaporkan PPN keluaran pada periode terjadi transaksi. Dampak fiskal piutang usahanya, penjualan secara kredit berpotensi menimbulkan kesenjangan waktu antara penerimaan kas dan kewajiban penyetoran pajak. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan apabila pengelolaan piutang tidak dilakukan secara efektif. Nah, beberapa dampak yang perlu diperhatikan itu, yang pertama, timbul utang PPN sebelum kas diterima. Yang kedua, risiko keterlambatan setor apabila arus kas terganggu. Dan yang ketiga itu perlunya pengendalian internal atas piutang. Berikutnya ada piutang tak tertagih dalam perspektif pajak. Nah, secara akuntansi, perusahaan dapat membentuk cadangan kerugian piutang berdasarkan estimasi. Namun, secara fiskal, pengakuan beban tersebut tidak otomatis diterima. Ketentuan perpajakan mensyaratkan bahwa piutang harus benar-benar tidak dapat ditagih dan didukung bukti yang memadai. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menjaga objektivitas serta mencegah praktik pengurangan pajak yang tidak wajar. Apa saja sih syarat pengakuan fiskal piutang tak tertagih? Nah, agar dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, piutang tak tertagih harus memenuhi persyaratan administratif dan material. Di antaranya, yang pertama, telah dilakukan upaya penagihan maksimal. Yang kedua, terdapat bukti hukum atau perjanjian penghapusan utang. Yang ketiga, itu dilaporkan dalam daftar khusus kepada otoritas pajak. Nah, beban yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikoreksi dalam rekonsiliasi fiskal. Nah, perlakuan pajak atas persediaan. Persediaan tidak dikenai pajak secara langsung, namun sangat menentukan besarnya harga pokok penjualan atau HPP. HPP inilah yang kemudian mempengaruhi laba fiskal dan pajak penghasilan terutang. Oleh karena itu, metode penilaian persediaan menjadi aspek penting dalam perhitungan pajak. Berikutnya ada metode penilaian persediaan yang diakui fiskal. Peraturan perpajakan mengakui metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang. Pemilihan metode akan menghasilkan nilai HPP dan laba yang berbeda, terutama ketika harga barang mengalami fluktuasi. Nah, metode yang digunakan harus, yang pertama itu diterapkan secara konsisten, yang kedua tidak diubah tanpa persetujuan otoritas pajak, dan yang terakhir itu direkonsiliasi apabila perbedaan dengan laporan komersial. Apa sih perbedaan komersial dan fiskal? Nah, perbedaan waktu pengakuan pendapatan, pembebanan piutang tak tertagih, serta metode penilaian persediaan sering menimbulkan selisih antara laba komersial dan laba fiskal. Nah, selisih tersebut harus disesuaikan melalui rekonsiliasi fiskal dalam SPT tahunan. Rekonsiliasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan sekaligus menghindari potensi sanksi administratif. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini yaitu aspek fiskal atas piutang usaha dan persediaan menunjukkan bahwa perlakuan pajak memiliki karakteristik tersendiri yang tidak selalu identik dengan akuntansi komersial. Nah, PPN timbul pada saat penyerahan
penyerahan. Piutang tak tertagih diakui dengan syarat ketat dan persediaan mempengaruhi besarnya laba kena pajak melalui HPP. Pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan tersebut sangat penting agar perusahaan mampu menyusun laporan fiskal secara akurat dan meminimalkan risiko koreksi pajak. Jadi itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.